Hai kalian, balik lagi di sini di channel YouTube aku, Indra Kalian. Sebelumnya terima kasih ya udah klik video ini. Jangan lupa kan subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing sama kalian tentang program manajemen training atau MT di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi sebenarnya apa sih program MT itu dan bagaimana prosesnya? Aku akan ceritain di video kali ini. Tonton terus video ini ya, check this out. Jadi, program manajemen trainee atau MT di perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah program yang dibuat khusus oleh perusahaan, gak perkebunan kelapa sawit juga sih. Ada beberapa perusahaan yang mengadakan program MT. Jadi program MT itu tujuannya adalah untuk merekrut kandidat-kandidat yang nantinya akan diberikan bimbingan dan pelatihan selama beberapa bulan untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Jadi ketika ada yang menanya, Bang gimana sih caranya biar kita bisa ikut MT di perusahaan perkebunan kelapa sawit? Untuk mengikuti program MT tersebut, pastikan kalian sudah mengikuti seleksi untuk rekrutmen ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti tes di perusahaan perkebunan kelapa sawit nih. Nah, disitu akan terbuka kualifikasi misalnya dari umur maksimal 26 tahun dan jenjang pendidikannya, kemudian lulusannya apa dan lain-lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, berdasarkan yang aku tahu, jadi di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu untuk program MT-nya itu ada 4. Yang pertama untuk asisten lapangan, kemudian untuk MT administrasi, yang ketiga MT mill atau pabriknya, kemudian yang keempat itu MT infrastruktur. Nah, dari keempat bidang tersebut, itu dibutuhkan kualifikasi pendidikan. Untuk asisten lapangan itu budidaya tanaman perkebunan, kemudian pertanian, kehutanan, dan ilmu tanah juga bisa, dan lain-lain. Dan untuk MT administrasinya biasa dibuka untuk lulusan ekonomi ya, akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, dan bisa juga agrobisnis juga teknik industri. Nah, untuk MT mill sama infrastruktur itu biasanya untuk lulusan teknik. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos sampai dengan tahapan medical check up, jadi tahapan medical check up ini adalah tahapan akhir dari serangkaian seleksi di perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Nah, kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan email pemberitahuan dari pihak rekrutmen bahwasanya kalian dinyatakan lolos dan akan diberangkatkan menuju training center. Dan untuk mengikuti program manajemen trainee ini, teman-teman, untuk akomodasi atau tiket penerbangannya itu di-free-kan untuk setiap peserta, jadi ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk perusahaan yang aku ikutin dulu itu ada untuk budget konsumsi, jadi teman-teman dapat uang makan kayak gitulah ya, yang bisa nanti diklaim setibanya kalian sampai di tempat training center. Jadi kalau aku nggak lupa itu sekitar 40.000, jadi itu kalian pergunakan selama masa perjalanan kalian menuju tempat training center. Nah, sebelum berangkat nih, teman-teman nanti akan diinformasikan oleh pihak rekrutmen untuk membawa perlengkapan-perlengkapan yang nantinya akan digunakan selama proses training berlangsung ya. Jadi ada beberapa yang dibawa, kayak misalnya suruh bawa celana, kaos putih, tali pinggang, jam tangan, dan lain-lain. Syarat yang utama untuk yang cowok nih, rambutnya harus dipotong atau dipangkas satu sisir, jadi itu merupakan syarat. Nah, untuk yang cewek nggak seperti itu ya teman-teman. Dan untuk tiket penerbangan biasanya disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal teman-teman. Jadi misalnya lokasi tempat tinggal teman-teman itu mana sih yang paling dekat dengan bandara. Jadi kalian bisa informasikan ke pihak rekrutmen, saya pergi dari bandara ini gitu. Nah, sampailah kita di tempat training center. Nah, kemudian di program MT ini ada terbagi menjadi 2, yaitu in class, kemudian ada on the job training. Jadi untuk in class itu waktunya sekitar 3 bulan, dan untuk OJT itu 3 bulan juga. Nah, ada mungkin perusahaan perkebunan yang masa durasi MT-nya itu 1 tahun ada. Nah, tapi di perusahaan yang aku ikutin ini cuma 6 bulan aja. Jadi waktu in class itu kita akan diberikan materi bimbingan tentang perkebunan kelapa sawit dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Nah, jadi nanti di
In-class itu ada berbagai macam program, kayak misalnya ada teori, kemudian kita praktik, kayak gitu. Nah, nanti di program In-class itu ada ujian. Ujian itulah yang menentukan kita lulus atau tidak dalam proses In-class tersebut. Jadi nanti ada akumulasi nilai dari hasil ujian, kemudian ada penilaian etika perilaku, dan juga penilaian dari praktik keseharian kalian. Nah, untuk lebih detailnya tentang apa-apa aja sih yang terjadi di In-class, nanti aku bakalan buat videonya bersamaan dengan apa-apa aja yang terjadi ketika on the job training. Oke teman-teman? Nah, pada saat OJT kita akan ditempatkan di perusahaan atau di anak perusahaan. Biasanya disebut sebagai site. Nah, di site itu kita sudah dititipkan atau diberikan ke mentor yang udah berpengalaman. Jadi di situ kita udah tahu nih gambaran kerjanya kita tuh nanti ngapain sih setelah kita lulus dari In-class tadi ya. Nah, setelah itu kita akan melihat masalah-masalah atau ada case tertentu yang nantinya akan kita ambil dijadikan sebagai judul atau sebagai penemuan kayak penelitian gitulah. Jadi kayak kita buat ambil masalah kemudian kita ngasih solusinya seperti itu. Nah, itu akan dituangkan dalam sebuah paper atau makalah. Nah, nanti paper tersebut akan dipresentasikan ke pimpinan-pimpinan perusahaan. Nah, setelah kalian presentasi dan kalian dinyatakan lulus atau dianggap mampu, setelah itu kalian bisa langsung mengikuti program selanjutnya, yaitu program ikatan dinas. Jadi masa ikatan dinas itu biasanya berlangsung 2 tahun. Nah, berbeda-beda juga sih di perusahaan perkebunan lainnya. Nah, itulah tadi informasi yang aku bisa sampaikan dan aku bagikan ke teman-teman. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, jangan lupa untuk tetap support channel ini agar semakin berkembang dan aku semangat untuk buat konten-konten baru ya. Nah, mungkin informasi yang aku berikan ada kekurangan atau kurang lengkap, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye!